Halo Sobat Manajemen Risiko, dimanapun Anda berada, kita bertemu di Risk Nexus. Risk Nexus adalah podcast pembelajaran mengenai manajemen risiko, tata kelola, dan audit internal yang diselenggarakan oleh Indonesian Risk Management Professional Association atau IRMAPA. Bersama saya Fandi Harista. Pada hari ini, pada kesempatan pertama Risk Nexus, kita akan belajar mengenal risiko. Oke, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan risiko menurut ISO 31000. Risiko pada dasarnya dapat kita pahami adalah dampak dari ketidakpastian dari tujuan atau objektif yang telah ditetapkan. Risiko muncul karena adanya tujuan. Jadi kalau kita memiliki tujuan atau objektif, maka tentunya ada risiko yang mengiringi tujuan tersebut. Dampak dari risiko itu bisa positif, bisa juga negatif, ya. Dampak positif tentunya berupa peluang, sementara dampak negatif berupa kerugian. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kita mengelola risiko. Menurut ISO 31000 mengenai manajemen risiko, pada dasarnya kita dapat melakukan identifikasi, kemudian kita dapat mengevaluasi, kemudian kita dapat mengukur, melaporkan, dan mengendalikan risiko tersebut. Ya. Bagaimana cara kita melakukan kendali terhadap risiko? Ya, kita bisa melakukan avoidance atau penghindaran terhadap risiko. Kita bisa menerima risiko tersebut atau accept the risk, atau kita bisa melakukan transfer risiko, dan tentunya kita bisa mengurangi risiko atau memitigasi risiko tersebut. Proses-proses itulah yang disebut dengan proses bagaimana melakukan pengelolaan atau manajemen terhadap risiko. Sekarang, apakah setiap entitas, organisasi, individu memiliki risiko yang sama? Ya, tentunya tidak ada entitas atau individu yang persis memiliki risiko yang sama. Pasti saja ada kemiripan, tapi tentunya ada perbedaan di antara entitas atau individu tersebut. Ya, kalau kita bicara mengenai individu, maka risiko yang saya miliki dengan risiko teman-teman semua tentunya berbeda, gitu ya. Ditentukan oleh bagaimana kita aktivitas sehari-hari dan sebagainya, ya. Dan ini juga sama di organisasi, di mana organisasi bisa menentukan tingkat risikonya atau mendapatkan tingkat risikonya yang disebut dengan risiko inherent, di mana organisasi itu berada, apa aktivitasnya untuk melakukan pencapaian terhadap tujuannya. Tentu masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga risikonya pun berbeda-beda juga. Nah, bagaimana suatu organisasi tersebut bisa mengetahui apa risiko yang bisa dia terima? Itu yang disebut dengan selera risiko. Setiap organisasi tentunya akan menentukan batas dari risiko-risiko yang bisa diterima oleh organisasi tersebut. Itu yang kita sebut dengan selera risiko, dan batas minimum atau maksimum dari risiko yang dapat ditoleransi yang bisa mengganggu keberlangsungan dari organisasi tersebut, yaitu disebut dengan risk tolerance, ya. Teman-teman, sobat manajemen risiko, kita harus tahu bahwa risiko itu tidak bersifat tetap, ya. Tentunya risiko itu bersifat dinamis,
Jadi kita tidak bisa melakukan manajemen risiko pada satu saat kemudian melupakan semua manajemen risiko yang sudah dilakukan dan tidak melakukan pengkinian, termasuk juga melakukan identifikasi, mengevaluasi ulang, melaporkan ulang, dan memitigasi tentunya setiap saat. Kita harus melakukan hal seperti itu, dan tentunya kita selama organisasi tersebut masih hidup dan memiliki tujuan, maka sepanjang waktu itulah dia harus melakukan pengelolaan risikonya. Bagaimana cara kita mengelola risiko? Itu yang kita sebut dengan pengendalian atau kontrol. Kontrol adalah sesuatu yang ditetapkan dan dilakukan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko sampai dengan risiko itu turun pada level atau batas yang bisa diterima oleh organisasi. Masih ingat kan apa yang disebut dengan batas risiko yang bisa diterima organisasi? Itu yang disebut dengan selera risiko. Jika risiko sisa atau residu berada di bawah batas, maka tentunya itu aman untuk organisasi dan bisa menjamin organisasi mencapai tujuannya. Nah, itulah yang diharapkan dari pengendalian. Pengendalian dihasilkan dan dilakukan untuk menurunkan risiko sampai pada batas atau residu yang sesuai dengan selera risiko. Apa saja jenis dari pengendalian atau kontrol? Ya, kontrol itu ada yang bersifat preventif, ada yang bersifat detektif, dan ada yang bersifat korektif. Teman-teman tentu tahu ya, tarian tango ya, atau tari apapun yang sifatnya berpasangan. Maka kontrol ini adalah pada dasarnya adalah dua orang yang berpasangan yang saling melengkapi pada saat melakukan tarian ya. Kalau kita melakukan tindakan atau kontrol preventif, maka kita juga harus melakukan tindakan detektif untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu kita cermati sehingga untuk melakukan pencegahan berikutnya ya. Demikian juga kalau misalnya kita terjadi sesuatu ya yang tidak kita harapkan, maka kita melakukan pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang berguna untuk memulihkan kondisi kembali ke kondisi yang normal, dan di situ juga kita membutuhkan pengendalian detektif untuk memastikan apakah kita sudah berhasil memulihkan situasi tersebut menjadi situasi yang normal. Jadi teman-teman mesti ingat ada 3 jenis pengendalian, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan juga pengendalian korektif. Sampai di sini tentunya diharapkan teman-teman sudah memiliki pengetahuan dasar terkait dengan risiko. Sampai jumpa di Risk Nexus berikutnya. Silakan disimak podcast Risk Nexus, pembelajaran manajemen risiko, tata kelola dan audit internal oleh IRMAPA. Ketemu lagi, sampai jumpa.